Kalau dia kan enggak gitu ya, harus tetap dengan tas jinjing, harus tetap dandan, kacamata ini. Tapi begitu nyampe di pesawat, buka softland, buka bulu mata, ya terus minyak buka angin. bulu mata ya? Oh iya. Oh iya. Minyak angin. Iya, berarti ini bulu mata dari lahir emang udah minyak masuk. Sebenarnya tingkat angin. kesabaran tuh hampir-hampir sama. Kalau misalnya Kadif itu kan sabarnya lebih kepada emosinya. Kalau mungkin Dia Kak udah Iko kayak nenek-nenek. welcome back di iTalk barengan Dwi Andika dan juga buat Insertizen. Kayaknya hari ini bakalan seru banget ya. Bakalan penuh keriangan dan kehebohan di studio ini. Apalagi kalau kita ngomongin soal persahabatan gitu. Ada yang bilang katanya persahabatan itu adalah sebuah bayangan. Itu adalah jawaban dari Nadine Chandrawinata. Betul. Nah, tapi apakah benar itu adalah sebuah bayangan? Karena selalu kemana-mana berdua mulu gitu. Ada lagunya juga. Persahabatan bagai kepompong. Belum sahabat kalau belum berantem. Belum ampang. Gak suka, belum ngomong. Iya, belum ngomong Gue juga gak bisa. suka kalau bagian itunya ya. Kalau Nanti belum- netizen udah mulai masuk yang lain-lain ya di Andika. Belum ompong bener kayak kita berdua Belum Belum ompong, belum iya. ompong. Belum ompong. Berarti kalau belum ompong kan belum ada pertengkaran main Bener. fisik kan, gitu. Jadi jangan sampai. Bener. Dan tadi kamu bilang katanya kalau persahabatan itu jadinya apa namanya selalu jadi bayangan. Betul. Tapi pasti kita nggak pernah nge-ghosting ya. Wow. Nge-ghosting. Lu dulu sering. Gue dulu, iya, gue tuh karir Lu dulu gue sering. dimulai dari nge-ghosting. Oke, baik. Ghosting is Ghosting. your middle name. Ada Karen Dallana dan juga Dave Hendrik. Hai, Dwi Andika. Thank you banget loh. Aduh, senang banget bisa ketemu sama kakak-kakak ini ya. Ini sangat menginspirasi aku kok juga kakak-kakak? sebenarnya. Oh iya juga sih. Kakak dia 37, kita udah 47. Itu kamu. Apa kabar? Baik. Baik ya tuh kan jawabnya aja kompak loh berdua langsung baik. Ada suara satu suara dua ya. Kayak Anissa Bahar sama anaknya ya. Mana kan namanya? Iya itu. Iya. Aduh. Biasa nyebut aja lagi. Oke, ini kan kalau misalnya kita lihat dari sosial media atau mungkin dari beberapa liputan juga gitu ya, kan emang selalu berdua gitu kemana ada Defendrik selalu di situ ada Karen Dallana, begitu juga sebaliknya ada Karen pasti ada Defendrik juga gitu. Dan yang pasti ya itu dia ketika akhirnya dua orang ini yang mempunyai satu frekuensi yang sama dipersatukan ya beginilah jadinya. Betul, Begitu seru ya kan. betul Tapi kalau misalnya tadi kan aku ngomong itu salah satu dari pemenang beauty pageant tentang arti sahabat. Kalau seandainya kalian menjadi kontestan male pageant Ya, male pageant. pertanyaannya Nggak female, apa? ya. Ya Mel dong. Ya, Mel dong dong. ya. Balik. Oke, pertanyaannya apakah arti persahabatan buat Hendrik terlebih dahulu? Boleh dijawab dengan bahasa Inggris atau bahasa tubuh atau bahasa kalbu juga boleh, nggak apa-apa. Arti persahabatan buat aku ya. Mungkin di umur segini sih, Dwi Andika, aku tuh udah menilai sahabat-sahabat yang ada dalam hidup aku tuh udah kayak keluarga ya. Ya. Kan maksudnya sebelum nyampe di sahabat dia jadi temen, Ya. kenalan, temen, terus jadi sahabat. Banyak yang rontok di temen kan, kayaknya, kayaknya nggak terlalu cocok nih gitu kita berteman terlalu intens. Dia nggak nyampe di sahabat. Kalau kayak dia, akhirnya dia udah jadi sahabat dan udah jadi anggota keluarga gitu. Seperti kata quotes yang gue pernah post di Instagram tuh, kalau temenan udah lebih dari 7 tahun tuh udah masuknya keluarga. Udah masuk ke keluarga, oke. Betul. Untung frasenya gitu ya, dari kenalan, Iya. temenan, Berteman, sahabatan. Biasanya kan Iya. kenalan, temenan, pacaran dah tuh ya. Bisa. Baru sahabatan. Ya. Itu kayaknya cerita lo ya. Come to think of it, gue belum pernah loh mengalami fase-fase di mana gue tuh jadi pacaran sama temen. Lo pernah? Oh sering lah. Gimana? Bahkan belum nyampe ke fase temenan, baru kenalan udah masuk ke pacaran. udah masuk pacaran. Oh iya. Iya. Itu gue banget. Oh, itu iya. Itu gue Iya, banget belum sama. masuk ke fase temenan, kita langsung yaudah ini jadian. Pacaran nih. Oh aja. gitu. Oh, Kelas langsung satset ya. Iya generasi-generasi kelas akselerasi. Mohon cepet aja kita. Nah, kalau dari Karen sendiri gimana nih kalau arti persahabatan? Kalau aku persahabatan ya itu tadi dibilang sama Dave, tapi selalu ada proses, progres, dan pada akhirnya jadi sebuah acceptance atau penerimaan.
Karena Did you think about it last night? enggak juga. Karena kalau lagi pinter kayaknya cus aja ya. Jadi iya, karena menurut gue semakin kita dewasa, apalagi tadi yang Dave bilang setelah 7 tahun lebih, apalagi kan kita bersahabat udah di tahun 98. 97. 97. Ya, Itu lu awal coba aku deh. karir tuh 97. 20 sekian tahun kita udah sama-sama. Wow. Jadi dewasa ini karena kita udah lebih dari 40 tahun ya. Jadi kita tuh lebih accept aja, lebih menerima siapa diri kita, lebih berani untuk express our feeling Ya. dan nggak takut untuk bisa menerima kritikan satu sama yang lain karena kita sudah melalui proses dan progres. Oke. Gitu. Dan pada akhirnya di usia kita yang sekarang ini nih, malah yang kita bayangin kayak kemarin kita traveling baru duduk di pesawat, yang kita bayangin adalah kebayang gak ya 20 tahun lagi kalau 60 tahun tuh kita kalau traveling kayak apa ya, masih duduk sama-sama begini nggak ya, terus apa yang kita omongin gitu. Karena ya semakin kita menua semakin kita menua, kalau Dave tuh semakin dia menua kan dia semakin lebih santai dan lebih ya udah deh kalau memang belum saatnya ya udah deh. Nggak, ya karena udah. Dulunya menggebu-gebu emang. Dulu menggebu-gebu. Dulunya menggebu-gebu. Dulu gue tuh nyolot Oke. sekali. Iya. Oh, iya. Oh, Heeh, wow. terhadap apapun. Dulu tuh gue anjing herder, sekarang gue udel kali ya. Ikan Sekarang- duri lunak. Ikan duri lunak. Bener, Kalau pokoknya gue ikan ngalir aja kalau topi sekarang ya. warna orange kecil tapi lucu imut. Enggak, karena backstory sedikit di pesawat tuh dia nanya, aduh nanti kita kalau udah 20 tahun dari sekarang kita traveling kayak apa ya? Karena kemarin itu pas ke Korea begitu nyampe di pesawat, pas di airport kan masih gaya kan, dia kan Iya. penampilan adalah segalanya. Kalau gua kan udah santai aja deh gitu ya. Kalau dia kan enggak gitu ya, harus tetap dengan tas jinjing, harus tetap dandan, kacamata ini. Tapi begitu nyampe di pesawat, buka softland, buka bulu mata, Ya, itu. terus minyak Nggak buka angin. bulu mata ya? Oh iya. Oh, ya. Minyak angin. Iya, berarti ini tingkat belum makan dari kesabaran lahir emang udah minyak masuk berarti tingkat angin. kesabaran tuh hampir-hampir sama. Kalau Iya. misalnya Kadif itu kan sabarnya lebih kepada emosinya. Kalau mungkin Iya, dia Kak udah Ronto- kayak nenek-nenek. Jadi sebenarnya itu tampilan luar aja, aslinya tuh lu tuh ada rontok. Aduh jangan sampai dipotong-potong ini ya. Nanti viralnya banyak banget nih. Tapi pengen tahu dong 97 kan kalian baru ya mulai akhirnya menjalin yang namanya hubungan lah ya, pertemanan, persahabatan gitu. Ini awal mula ketemunya gimana sih? Satu geng atau Enggak, dia yang lagi bergeng. Jadi Oh. gue baru pulang dari sekolah SMA di Amerika, terus main ke sebuah mall, ketemu gengnya mereka gitu. Jadi dia Oke. punya geng tuh di saat muda itu, gengnya kayak paling hits banget. Karena ada satu Nggak food hits court. lah, kita cuma anak-anak orang kaya yang nggak punya kerjaan aja. yang akhirnya nongkrong sini nongkrong sana. Kayak temen ya, Iya, iya. banyak numpang soalnya. Kuliahnya di Depok, tapi tiap hari di Plaza Indonesia. Kayak nggak punya rumah aja nih anak-anak. Bener-bener. Jadi itu awalnya karena main ke food court itu ya biasalah karena mungkin banyak anak-anak muda terus akhirnya kita kenal-kenalan. Jadi food court yang kita fashion show itu nggak sih kalau misalnya kalau datang nggak ada di atas, zaman dulu tuh masih di atas. Iya. yang dia oke. Di Bundaran HI itu kan ada mall mewah banget tuh yang isinya semuanya branded. Bukan yang di daerah Senayan itu kan kalau dulu Bukan, kan, bukan. Oke, Yang di ada juga kan di Tamrin. Senayan Iya, kalau misalnya iya, itu iya, kita iya. harus catwalk dari Harus ujung sampai catwalk, ujung iya. kita. Oh iya, iya, Itu bukan, sebelum, bukan, itu bukan. sebelum. Ini sebelum itu Ini malah. sebelum ini Oh, kan. oke. Oh, lebih Ada lalu dulu. lagi ya yang ini. Iya, Lebih, mall termewah sampai sekarang ini. Nah, jadi di situ Cuma lah tetap kayak kita kenalan. nongkrongnya di food court. Dulu food court hits ya. Ada Kita masanya. kenalannya di situ. Kenalan di situ. Oke, Iya. tapi akhirnya jadi teman jadi seru. satu geng gitu ya. Jadi akhirnya suka ketemuan, suka ngobrol, suka jalan, party bareng gitu, senang-senang bareng. Dari 97 intens sampai sekarang atau Sangat. sempat ada come and go atau Ada sempat Oh, come ada and go, sih. dia sempat pergi. sempat ditinggalin juga gua sama dia. Ya. Ah, gue demen nih kalau dia masuk ke gitu drama-drama dia. ini. Namanya juga persahabatan yang pada akhirnya jadi keluarga. ditinggalin karena Sempat ditinggalin 2 tahun loh gue. Karena ada ditinggalin. masalah. Gua nggak ninggalin lo Lu nyet. ninggalin gue. Jatuh lah. Lu Oh, ninggalin berarti gue. udah jelas ada Enggak, masalah nih di Bu. sini. Oke. Iya, karena gini loh, kita kan temenan tuh well, clearly Karen sama aku tuh dua kepribadian yang berbeda Oke. dalam menyikapi apapun Ya. gitu ya. Seperti aku tuh bolot temen banget dari dulu. Jadi kalau teman aku bilang, misalnya aku lagi deket sama orang gitu, calon gebetan gitu, temanku nggak cocok, gue akan bela teman gue. Oke. Nah kalau dia tuh tipenya enggak, dia akan bela gebetan.
Jadi apapun yang terjadi, Kak Karen. iya gebetan tuh nomor satu. Nah beberapa orang dalam hidupnya dia tuh I disapprove of gitu. Jadi ketika- memang mungkin yang jadi gue nggak ninggalin lo, tapi lo Iya, milih iya, orang iya. itu. Iya, Jadi betul gue sekali. Jadi bye. jadi mungkin lebih benarnya adalah gue yang meninggalkan persahabatan ini. Iya. Karena memang waktu itu kan masih muda sekali ya. Iya. Dan perbedaan Ada antara AC nggak sih di ruangan? Gue takut salah ngomong. Mungkin kopinya panas ujungnya kali, jadi berdebat kebawa panas. memang nanti di sini nih. Nah, jadi memang gue sama Dave tuh ya itu tadi katakan memang kita punya karakter yang sangat berbeda ataupun prinsip. Iya. Dave itu very principle banget. Iya. Ya, dia karena memang dia tuh yang gue kagumi dari Dave dari dia kecil itu kan memang sudah tidak ada orang tua. Gue selalu melihat dia menjadi guru sih memang dalam hidup gue karena keberanian dia dalam memberikan semua keputusan itu sendiri karena dia cuma sama adiknya. Nah, perbedaan prinsipal itu sampai dengan masalah namanya kita juga ada singlenya gitu ya, terus kita pacaran, ketemu sama orang baru. Ya. Nah kalau gue di saat itu berpikirnya adalah kalau sahabat tidak akan kemana-mana, karena sahabat itu karena udah lama banget gue kenal Dave, gak perlu lagi ada penjajakan. Oke. Tapi buat gue orang baru yang masuk dalam hidup gue yang quote and quote-nya adalah pacaran, adalah orang baru yang penjajakannya memang harus dari baru dan penuh banyak waktu. Iya, betul. Jadi dari situ kita kelas tuh. Karena Dave merasa bahwa nggak Kalau begitu. dengerin gue gitu. Iya. Dan dia merasa bahwa aduh udah deh gitu kan, bagaimanapun juga kan gue keluarga elu, gue tuh saudara elu, gue yang tahu elu, kalau lo nangis, lo sakit hati, lo juga bakalan ke gue gitu, menurut Iya, dia iya. seperti itu, which is true. Iya. Tapi di saat itu gue berpikirnya adalah, loh kalau lo berpikir kayak begitu, lo seharusnya yang jauh lebih mengerti bahwa orang yang gue temui ini adalah orang baru. Yang banyak waktu yang gue perlu barengan sama dia ini. Oke. Salahnya gue adalah sebanyak waktu yang gue berikan sama orang baru ini, nggak ada sedikit waktunya buat si persahabatan kita ini. Oh, terlalu Gitu. all out ya Terlalu sama yang baru all itu. out. Oke. Dan gue Tapi berarti lu masih mendem ya, karena lu masih inget 2 tahun gue ditinggalin. Oh iya, enggak, coba bukan, lo. bukan mendam, cuma Gue pikir you're fine tapi with it. iya sih sejujurnya memang selalu ada. Kan bagaimanapun juga kan membekas dong untuk 2 tahun. Ini yang 2 tahun tuh tahun berapa sih? Dia nih lagi kemana Lagi di TV seneng-senengnya banget. kerja. Dia tuh lagi di TV banget dan ada satu sibuk-sibuknya hari banget. yang sebenarnya manajernya Mbak Wati itu yang udah mempersiapkan kita seharusnya barengan di dalam sebuah acara kuis dan gue nggak bisa hadir. Maksudnya nggak bisa hadir. Gue nggak datang di sana. Gue nggak muncul. Karena seseorang itu. Ya Bukan? karena gue lebih mementingkan seseorang ini gitu loh. Iya, Yang- jadi Ini orang ini tuh Pacarnya kece dia. apa Ya, sih? ya, menurut gue, Kece ya, menurut banget gue kayaknya. spesial Pacar. sekali orang Pacarnya ini. dia, Jadi, pacarnya dia. Jadi dari dulu tuh kan dulu kan orang tuh lebih dulu zaman dulu kan orang tuh ya gue lagi menjajaki karir gue di dunia entertainment. Iya. Sama seperti sekarang lah, dia tuh sebagai desainer. Iya. Dan dia kan sering banget ketemu barengan sama gue. Terus kan jadi kita sering dapat tampilan acara jadi bintang tamu bareng, kuis bareng, foto bareng, apa bareng. Itu kan lagi era-eranya majalah juga. Iya. Nah, pada banyak kesempatan tuh dia tuh sering banget, makanya tadi gue bilang ghosting is your middle name. Karena dia itu sering banget Dwi Andika. Jadi jadwal pemotretan bareng majalah. Gue dengan artis-artis lain, temanya sahabat ya gue ajak dia dong. Iya, iya. Begini, emangnya lu foto sama gue ya? Iya tenang, baju dari gue, baju desainer. Iya, benar. Hari H nih, gue gini, mana nih? Padahal gue tahu dia tuh tukang ngaret. Jadi misalnya janji foto jam 12, Datang jam? gue tuh pasti majuin. Jam 10 di lokasi ya. Oke. Iya. Setengah 1 dia belum nyampe. Gue telepon nyokapnya, baju juga kagak jadi, kagak nongol. Handphone mati. Akhirnya sampai setengah 3 dia kagak nongol, nggak ada kabar berita. baju. Jadi yang lain tuh foto bersama teman-teman, gue foto sendiri. Akhirnya gue dianulir dari edisi itu. Dia tuh sering banget begitu. Marah nggak lo? Iya dong. Gue sekarang lo bahas, gue jadi pengen marah lagi. Enggak, mungkin Kak Karen juga ada kekesalan sendiri gitu, mungkin pengen diutarakan sekarang juga. Enggak Ada sih. yang apa yang ngedendam sampai sekarang? Cuma yang membuat gue kesal dulu, tapi beda lagi kalau Dave kan sekarang kan memang pada akhirnya di usianya dia di atas 40 tuh udah menjadi orang yang jauh lebih santai ya. Karena dia tuh
selain prinsipal, dia tuh adalah kayak hidup di dalam aturan-aturan dia sendiri. Jadi kayak kalau misalnya dia pacaran, dia memang ibu-ibu memang. Bukan maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua maksudnya gue. Jadi dia tuh orangnya memang suka ngatur. Oke. Maksudnya ngatur adalah memang menurut dia untuk kebaikannya dia dan Iya. supaya pada akhirnya jalannya jadi benar. Tapi dan sekarang udah jadi nggak lancar. gitu-gitu juga. Nah sekarang dia udah mulai agak santai, ya udah kalau lo seneng lo mau makan itu ya udah sok, ayo makan itu. Ya udah kalau lo mau ke sana ya udah sok gitu. Oke. Kalau dulu kan dia nggak begitu gitu. Jadi dia merasa bahwa udah deh lo ikutin gue begini gitu. Jadi kalau ditanya apakah gue pernah Not ada nice. rasa I was kesal? not nice. Apakah gue ada rasa kesal? Ya itu salah satu kesalnya. Keduanya adalah jadi gini loh, Dave sama gue tuh bedanya adalah mungkin bisa dikatakan gue tuh orang yang paling cepat banget untuk mendapatkan seseorang gitu. Misalnya kayak gue pacaran ini, gue putus, gue dapat lagi. Was that meant to be a compliment for yourself or for I'm me? so happy to be bukan sih, enggak. Cuma kan karena gue ngelihat bahwa Dave itu bisa dikatakan bahwa gue ngerasa bahwa experience lo di dalam relationship tuh Memang sedikit. sangat sedikit. Oke. Jadi lu tuh adalah orang yang tidak mengerti gitu. Memang. Gue tuh selalu marah sama Dave gitu ya. Lu tuh nggak paham. Jadi setiap kali misalnya gue mau Memang intinya lu udah bisa lihat kan, kita tuh berantemnya gara-gara hubungan asmara. asmara. Dia Oke. punya Gitu. pacar, gue Iya. disapprove. Jadi kalau gue oke. lagi mau menceritakan perasaan gue ataupun jalan cerita kehidupan pacaran gue, itu pada akhirnya mental sama dia dan gue merasa gue dijudge gitu. Oke. Gue merasa bahwa karena dia tuh tipe yang gini loh Dwi Andika, dia mampu mengorbankan Iya. keluarga, jangankan pertemanan udah pasti duluan dikorbankan. Oke. Pertemanan udah pasti dikorbankan. Keluarga, pekerjaan demi cinta. Oke. Mampus nggak lo? Wow. Bahaya banget kan? For me that's very dangerous. That's how- Tapi at that time juga kamu pasti nggak berpikir seperti itu kan? Yang Tidak, karena gue berpikir bahwa kan kembali lagi kita kan pasti ada asal usulnya ya, Iya, sebab dan akibat kenapa gue juga kan dewasa ini juga gue berpikir oh iya ya dulu tuh kenapa gue begitu dan pada akhirnya kan gue juga suka ya semakin dewasa dia suka kasih tahu lo inget gak lo begitu dan pada akhirnya gue berpikir bahwa oh iya ya gue tuh dulu mungkin menjadi anak yang kalau gue ngomong kayak begini, gue punya sahabat yang tidak ada orang tua. Tapi gue ngerasa bahwa background di dalam keluarga gue itu kan setiap orang tua beda-beda cara menyayangi anak-anaknya ya. Dan gue mungkin menjadi salah satu anak yang punya pemberontakan gitu, yang gue ngerasa bahwa mungkin cara gue yang lebih baik, lebih enak, gue mau senangnya begini. nggak bisa diatur. Gue nggak mau Iya. diatur. Nggak mau diatur. Dia memang orangnya. sangat di saat itu rebellious. sih. Cuma sekarang pada akhirnya gue ngerasa bahwa ya kita bertumbuh karena kita dewasa sekarang betul. lah Seiring gitu dan berjalan waktu. pada akhirnya kita sekarang ini di tempat yang lucu ya kalau kita ingat masa-masa Iya. lalu tuh gitu gemes Ada gitu. drama, nggak seru kalau misalnya nggak ada drama gitu. Oke, kalau tadi kan Aduh, enough about us. Now it's time about Ya, you. coba, kalau Gimana? Andika, Kalau gimana? Iya. Kalau Andika tuh gimana? Kamu Kalau bela kemarin ada, saya nggak ada, ketemu nggak ada. keluarga, ketemu Apa kamu sama pacar? seseorang Iya, kemarin, iya. terus kamu bilang itu Gimana yang sih? bener, yang Jangan diomongin. Oke, tapi tadi kan ketidakcocokan dari mereka. Tapi ketidakcocokan dari mereka dan akhirnya ada sedikit cekcok sampai mungkin bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk berdrama-dramaan. Mungkin kita butuh jawabannya. Apa yang membuat akhirnya kalian kembali lagi dan merasa kalian tuh cocok? Apa? Karena adanya Ya, soul yang emang gue nggak dapetin dari ini orang atau gimana gitu? satu yang saya kagumi dari temen gue ini, yang ratu operasi plastik ini. Tapi itu Ren yang gue bilang ke semua orang gitu. Dia mungkin on the outer itu kayaknya tuh sangat nyolot gitu. Tapi on the inside, he is as pure as the cloud. Dia itu dari dulu, Dwi Andika, nggak pernah punya intensi buruk sama orang. Sama sekali, at all. Gue yang kelihatannya baik begini yang dekat sama pintu surga sebenarnya, tapi sebenarnya aslinya gue tuh nyinyir gitu. Jadi Oke, kalau teman gue sukses, gue kadang-kadang kok dia sukses kok gue enggak sih Nek gitu. Ada kompetitifnya Iya lagi. gitu. Kalau dia tuh enggak at all. Bahkan sampai orang yang jahat sama dia pun dia tuh enggak ada rasa pengen to get even with, enggak gitu. Jadi menjawab pertanyaan lo, zaman dulu tuh gue maki-maki dia loh. I was so rude. Dan gue tuh kalau marah gue ngomong. Dan waktu dulu kan gue merasa bahwa gue punya uang, I have the power gitu ya over him. Jadi gue lebih tua. Jadi gue kalau nggak suka gue ngomong. Gue tuh menyakiti
perasaan dia dengan kata-kata dan tindakan. Dia membuat nggak gue sedih deh yang ini ya. dia Kayak nggak pernah terharu membalas deh. loh. Dan jadi dia kalau gue marah, ya udah dia terima aja. Tapi besok dia akan telepon gue lagi, Dek, gitu. Jadi gue yang gini, bisa ya nih orang, udah gue maki-maki loh. Oke. Balik lagi aja gitu. Itu sih. Apa Iya sih sih. pertanyaan? Kamu His heart is like really pure banget ya. Oh. Ini bukan kita mau ngomongin fashion ya. Kenapa sih? Ini bukan in fashion ya. Sekarang gantian dong dari Kak Karen gimana? Apa yang membuat akhirnya Kakak tetap bertahan sama Kak Dave? Karena gue dari awal gue melihat Dave dari hari pertama gue melihat Dave itu adalah orang yang very sincere. Oke. Dia tidak pernah mau melebih-lebihkan, dia tidak pernah mau mengurang-ngurangkan. Jadi Dave itu adalah apa adanya aja. Oke. Dia tuh adalah orang yang sangat appreciate pertemanan. Oke. Sangat. Dan dia sangat appreciate sekali yang namanya rasa syukurnya besar sekali gitu dalam berteman. Jadi dia selalu mementingkan moments dibandingkan harta. Jadi menurut dia adalah moments itu yang tidak pernah akan tergantikan. Jadi maka dari itu gue merasakan value pertemanan gue sama Dave tuh adalah selalu menjadi buku kenangan yang penuh banyak moments buat Dave. Oke. Dan ini yang gue lihat dari Dave. Dan Iya, dan gue rasakan betul. Dan di saat dia bilang bahwa yuk kita bawa dalam doa dan itu adalah doa, itu betul doa. Jadi bukan kadang-kadang kan kita suka bilang sama orang I will pray for you. Tapi kalau kita bilang kadang orang suka ngomong gitu, we don't know if it's true or not. Yep. Tapi gue tahu kalau Dave bilang I will be there and pray for you and he's there to pray for you. Jadi itu yang gue ngerasa bahwa value yang diberikan Dave untuk gue sebagai sahabat itu memang gak disetengah-setengahin. Memang ada dan sampai dengan hari ini kalau gue hilang ya dia cari. Gitu. Dan kalau misalnya dia hilang ya gue masih cari, atau kalau misalnya gue hilang dia juga nggak ngabarin, dia pada akhirnya dia bilang kok lo nggak nyari-nyari gue. Gitu. Jadi ya itu yang membuat kita pada akhirnya we keep it going gitu sampai dengan sekarang ini gitu.